Ya kalau namanya mendamaikan juga udah ada yang terluka sulit. Jadi salah satunya adalah hukum yang berat buat pelaku intoleransi. Toleransi itu sering dilakukan sama mayoritas ke minoritas. Nah, jadi seluruh Indonesia akan marah karena intoleransi terjadi di daerah sini akan mengganggu kebersaudaraan di daerah-daerah yang lain. Tidak perlu juga semuanya, tapi yang paling berat siapa provokator, siapa pemicu dihukum. Kalau perlu buang ke Nusa Tenggara Kambangan, ganggu komunitas dunia. Mau Indonesia jadi sorotan dan cemoohan dari orang masyarakat dunia, diketawain kita nanti. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan mendengarkan seperti apakah reaksi dan tanggapan seorang Farhad Abbas menanggapi para pelaku pengerusakan rumah singgah retret pelajar Kristen di Cicidau, Sukabumi, Jawa Barat. Oke, yuk kita langsung saja saksikan kali ini videonya. Saya ingin, ya kalau namanya mendamaikan juga udah ada yang terluka sulit. Jadi salah satunya adalah hukum yang berat buat pelaku intoleransi. Jangankan pukul teriak-teriak hardik juga nggak bisa, ya, karena di negara mayoritas ini intoleransi itu sering dilakukan sama mayoritas ke minoritas. Nah, jadi kalau sudah itu terjadi, pasti seluruh Indonesia akan marah karena intoleransi terjadi di daerah sini akan mengganggu kebersaudaraan di daerah-daerah yang lain. Nah, oleh karena itu polisi harus segera, prosesnya sidangnya kalau perlu jangan lama-lama, langsung dihukum. Ya, dihukum. Kalau perlu buang ke Nusa Tenggara Kambangan. Kan mereka sulit. Mereka belajar arti jauh dari keluarga. Kalau jauh dari keluarga, ya keluarga itu bukan istri, anak, dan tetangga, tapi desa, kelurahan, RT, RW, kabupaten, Indonesia itu keluarga. Ya, karena kalau bahasa saya itu, aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Bali, bukan Papua. Aku Indonesia. Sudah ditetapkan 7 tersangka, Bang. Mungkin dari Abang sendiri merasa heran nggak, atau terkait kan banyak tuh di lokasi tersebut gitu, Bang, terkait kejadian. Ya, itu kan tergantung pengakuan. Tidak perlu juga semuanya, tapi yang paling berat siapa provokator, siapa pemicu hingga api terbakar. 6. Oke, harapan Abang mungkin ke depan. Harapan ke depan saya, Indonesia udah damai. Yang penting tidak ada pemaksaan makan babi, tidak ada pemaksaan masuk ke rumah ibadah. Nah, terus ya, tidak ada yang merusak. Kalaupun bunyi masjid, ya karena paling hanya waktu-waktu tertentu. Kalaupun ada lonceng gereja, waktu-waktu tertentu. Anggap keanekaragaman itu adalah persaudaraan yang semakin kokoh, semakin kuat. Karena yang melihat toleransi itu dunia yang tahu ngeliatin. Sedikit ada masalah itu sama dengan mengganggu komunitas dunia. Mau Indonesia jadi sorotan dan cemoohan dari orang masyarakat dunia, diketawain kita nanti. Kalau kita ke luar negeri, orang bilang intoleransi negara Indonesia. Nah, oleh karena itu intoleransi no, toleransi yes. Nah, ini kan 100 juta dari gubernur, nah, untuk perbaikan, tetapi 100 juta itu disumbangkan ke masjid, gimana, Bang? Yang nyumbangin siapa? Dari pemilik rumah itu, tapi itu kan hanya bentuk sindiran aja. Kalau mereka juga nggak mau nanti dapat penggantian, ya udah, saya rasa itu udah bijaksana lah. Artinya itu jiwa besar gitu, harus kita hormati aja. Semoga Tuhan membalas dan terbalas dengan dihukum beratnya para pelaku intoleransi. Oke? Berharap stop gak sih, Bang, ke depannya? Ini kan sudah merusak Bhinneka Tunggal Ika, semua pihak sudah speak up dan sengaja mengacau keamanan. Hati-hati juga. Harus Kamtibmas dan lingkungan RT RW desa harus lebih cekap dalam mencegah persoalan ini. Oke, harapan ke depannya. Harapan ke depannya, sejahterakan daerah-daerah yang miskin. Jangan mereka membakar api sensitif karena kemiskinan. Indonesia harus maju. Oke, terima kasih. Sejahtera. Oke, Bang.
dan kali ini setuju banget sama Bang Farhad Abbas. Dan ngomong-ngomong, gimana kabar Agus sedih ya Bang? Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Lois Reaction. Oke, akhir kata, see you next video. Bye bye.